Erwin sudah kita bertanya berulang-ulang tentang pertanyaan. Apakah menurut Anda suami Anda ini lebih mementingkan keluarganya, adik-adik yang 3 itu daripada istrinya sendiri? Saya rasa begitu Mas Helmi. Karena suami saya berencana untuk menjual rumah kami untuk dibagi-bagikan kepada adik-adiknya. Rumah waris? Ya Rumah warisan itu. iyalah Mbak, itu kan hak kita yang punya rumah, kita yang mau jual. Benar, mungkin pikirannya dari Liana itu ada benarnya. Ada benarnya. Oke. Karena tidak mengerti. Ya. Tidak mengerti aturan. Kalau bentuk warisan itu memang ada hukumnya. Oke, saya sendiri nggak ngerti. Tetapi yang dipikirkan oleh Liana, rumah kita pindah ke rumah warisan, rumah orang tua kan, dari Erwin. Lalu tentu ada pengeluaran maintenance segala macam. Itu yang sudah disampaikan. Itu sebenarnya tidak boleh kita sebagai istri yang itu rumah warisan itu seyogyanya sebagai istri tadi itu jangan kita ungkapkan. Apalagi ibunya kan juga waktu sakit kan saya ngurusin, kan kita yang biayain. Itu tidak boleh diungkap sebetulnya. Yang mengungkap itu adalah tetap kepada pihak suami. Karena rumah itu titipan. Iya, cuma Titipan bukan miliknya, milik dari yang paling tua. Maaf ya Mbak ya, maaf Ya. saya potong dulu. Dari awal saya pindah ke rumah itu sama Mas Erwin. Mas Erwin tidak pernah ngomong ya kalau dia akan berniat menjual rumah warisan itu gitu loh. Tapi kan Rumah itu tetap kami. rumah orang tuanya. Saya udah sama Mas Erwin Bentar, udah mengeluarkan uang yang banyak untuk renovasi, untuk pemugaran rumah dan perlulah segala itu, macam. ya. Kalau saya tahu akhirnya rumah itu untuk dijual dan dibagikan ke adik-adiknya, mendingan saya investasi sendiri, saya beli berlian atau mobil atau segala macam. Iya. Itu kan berarti ketahuan ya. Betul. Enggak Betul, benar betul, itu betul. pikiran berarti udah nakal, dia udah punya pikiran nakal, dia udah beda. Buat apa kalau duitnya sekarang habis buat dibagi-bagi ke Tapi adik-adiknya? kalau menurut saya, pantas aja dong Erwin pada saat pindah ke rumah itu tidak berpikir untuk menjual. Kong ibunya masih ada. Ya iyalah. Iya. Ya justru itu. Bu Ina, gimana? Saya ingin bertanya pada Liana, sebetulnya dalam perkawinan itu yang penting apa sih? Yang penting itu apakah keutuhan keluarga, suami dan anak-anak, atau rumah, atau harta lainnya? Kita sebagai manusia yang dewasa, yang memutuskan untuk menikah itu harusnya tahu dong yang mana yang penting dalam hidup kita ini. Harta itu bisa dicari, bisa hilang, bisa diambil orang gitu ya. Dan yang penting urusan harta itu udah ada aturannya sendiri gitu loh. Sedangkan harta kita sendiri aja sebagian ada milik orang lain. Apalagi itu harta milik keluarga. Ya artinya itu dimiliki oleh sejumlah orang gitu ya. Iya, Dan saya saya tidak mengerti juga kenapa kok sampai memperhitungkan semua pengeluaran yang kalau kita bandingkan ya. Orang tua Erwin itu membesarkan Erwin sampai bertemu dengan Liana dan bisa menjadi suami yang sebaik Biayanya ini. berapa ya? Biayanya berapa? Investasinya luar biasa gitu ya. Jadi kalau mau hitung-hitungan, kalau mau hitung-hitungan, itu tidak akan pernah kita bisa membayar apa yang dikeluarkan oleh orang tua buat anak. Dan juga begini Mbak, maaf saya itu. Karena saya memang mencintai dan menghargai keluarga saya dan saya ingin keluarga saya utuh. Apapun segalanya saya akan komunikasikan kepada istri saya. Sebelum saya merawat ibu saya ketika dia sakit, saya juga bertanya dulu, minta pendapat dengan istri saya, ya sayangnya. Dan dia pun juga berkata, iya mas, ayo kita sama-sama rawat. Jadi, why? Sampai akhirnya saya dilema, saya bingung sampai stres di pekerjaan saya juga. Akhirnya istri saya meminta cerai hanya karena permasalahan ini. Gini loh. Pastinya, juga maaf ya. sayang, tadi jangan lupa, maaf ya Mbak Prima. Tentunya Mbak Prima, Mas Susril dan istri saya juga harus sadari, saya punya adik 3 orang buah hati, orang tua saya, dan mereka tuh berhak akan warisan ini. Gitu. Sekarang gini, Ya, saya pun sebagai kakak, siapa yang nggak kaget tiba-tiba Liana datang nangis nggak karuan nggak baku-baku. Loh saya tanya dong kenapa Liana ada apa? Nah justru itu dia cuma bilang minta cerai. Nah saya jadi tanda tanya besar kan, ada apa gitu selama ini adem ayem aja. Berarti kan Erwin pun juga tahu hidupnya udah tenang-tenang aja gitu.
Mbak tahu akhirnya persoalannya apa, kenapa adik Anda minta Ya berpisah? memang tahu. Sebenarnya kalau saya pikir sih masalahnya cuma sepele gitu. Ya nggak sepele lah, Jangan Mbak. sepele dong kalau Itu gitu. kan Makanya hak Prima saya. itu Saya harus cuma minta jangan maaf. ngedengerin dari sepihak aja. Harus tanya dua-duanya. Gini, Gak sekarang bisa gini. kalau caranya kayak gitu. Bukan, Tante tunggu dulu. Tante, Erwin ini kan sebagai ya, kepala kasih keluarga, Mbak. imam keluarga. Kenapa Liana bisa kabur tanpa ada penyelesaian dulu di dalam berarti Ya, kan dia cara karena Erwin egois, menyampaikan Mbak. tidak benar. Ya karena dia mikirin diri sendiri, nggak mikirin Dia keluarganya. mikirin orang lain. Nggak mikirin gimana Mas Maaf, Erwin, Mbak Prima, dia maaf. gimana. Kalau Mbak Prima bilang saya sebagai imam keluarga, tentunya saya juga udah beribu kali menyampaikan kepada istri saya. Bahkan Tapi dengan- buktinya Liana masih begini. Dan Berarti Mbak Prima harus Erwin tahu nggak bisa juga membimbing yang sebagai benar. kakak. Karena dia nggak ada hati yang sebagai nggak punya. kakak dia tahu tahu nggak? bagaimana sifat dan sikap adik-adik Mbak. Saya selalu memberitahukan dengan cara yang Oke. baik. Oke. Episode kali ini sangat mungkin harus kita pertimbangkan ya, karena hati-hati dengan warisan. Warisan itu bisa memecah belah keluarga. Kakak adik aja bisa putus hubungan. Ya, Ya, malah betul. dalam contoh yang sangat ekstrim, kadang-kadang Jenazah. bunuh-bunuh dia. Mhm. Ya, gara-gara hanya warisan. Ya, Iya, kadang-kadang dan yang juga nggak besar-besar amat. Betul. tapi Dan yang karena lebih masalah ekstrim prinsip. lagi kadang-kadang pertikaian itu terjadi pada saat jenazah orang tuanya masih ada di depan. Belum kering itu kuburan dan mereka udah Belum berantem. sampai belum masuk ke kuburan dan masih disemayamkan. Tapi itulah Ya. jahatnya yang namanya harta. Bukan harta yang jahat, hati manusianya yang jahat. Saya pikir begitu ya. Baik. Harta Ya tidak pernah sih. jahat. Ya. Baik. Boleh kita mulai? Ya? Kita mulai aja. Atau Kita kamu mulai. ngomong sesuatu? Enggak sih, saya cuman masih membayangkan antara Erwin dan Liana kehidupannya tentunya manis sekali karena saya baru kenal sama Erwin tapi mendengar cara dia bertutur kata, bagaimana dia begitu manis sama istrinya. Berapa tahun sudah menikah? Almost 10 tahun. 10 tahun. 10 10 tahun tapi masih bisa manggil dia sayang ya gitu. Biasanya kan Di sini aja Mbak Dia. ah belum cuma di tentu. sini aja. Anaknya aja. Orang kita yang urus dari kecil. Kadang-kadang kalau kita lagi kesal semuanya yang baik-baik itu hilang. Hilang. Ya. Ya kalau kita yang ini juga. Jadi Kadang-kadang manggil sayang itu cuma di sini aja Mbak Liana ya? Istrinya. Papa minta persetujuan istri. Ya, cuma di sini aja sekarang manggil sayang. Hanya sayang. sekarang aja. Coba suaminya Jujur. sayangnya. Orang dia cuma Jawabnya bisa lama. jalan-jalan aja Kadang-kadang kok. Kadang-kadang. kadang-kadang di Tuh kan? rumah juga manggil, tapi kadang-kadang juga enggak. Ya, Bisa tapi aja. dalam Ya setelah itu mungkin pernikahan gimana istrinya. Kalau istrinya ini suami Iya juga. sekarang aja dia biar orang lihat Apa, ada Bu? simpatik apa dia bilang begitu. Apa Mbak? Bukan kadang-kadang begitu, selalu begitu, kadang-kadang lupa. Oh ya. Oke. Anyway, nggak apa-apa. Kita mulai aja. Advisor katanya jadi kompor juga ya. Padahal advisor suka marahin saya kalau lagi jadi kompor. SPB. Oke. Apa itu? Baik. Seperti biasa, acara ini selalu mencoba untuk membongkar komunikasi. Karena banyak sekali perceraian, perpisahan, itu lebih kepada masalah komunikasi. Ya. Coba kalau diomongin. Ya tidak ada tuh prasangka-prasangka, kamu beginilah, begitulah, pasti inilah, pasti itulah. Ya, Ya. Dan kadang-kadang mereka nggak mau ngomong dan mampet. Ya, inilah pokok persoalan malam ini. Pertanyaan-pertanyaan tidak pernah terlontarkan itu akan coba kita lontarkan. Ya, inilah pertanyaan pertama. Ya, Mbak Liana, suami Anda, Erwin, sudah kita bertanya berulang-ulang tentang pertanyaan. Apakah menurut Anda suami Anda ini lebih mementingkan keluarganya, adik-adik yang 3 itu daripada istrinya sendiri? Saya rasa begitu Mas Helmi. Karena suami saya berencana untuk menjual rumah kami untuk dibagi-bagikan kepada adik-adiknya. Rumah waris? Ya Rumah warisan itu. iyalah Mbak, itu kan hak kita. Kita yang punya rumah, kita yang mau jual. Kenapa Mbak Iya, yang- tapi aku sama yang Mas Erwin kan nahan-nahan? yang tinggal di rumah itu lama. Kamu harus tahu juga dong, rumah itu banyak kan pengeluarannya, Mbak. renovasinya semua tuh aku sama Mas Itu Erwin yang orang tua biayain. kami yang Jangan beli, mau Mbak. enaknya aja Mbak. dong terima Mbak tuh hasil nggak tahu penjualannya. apa-apa ya, Mbak. Itu yang beli rumah orang tua kami, bukannya Mbak. Mbak Iya, kan cuma tapi kan numpang Mbak nggak barengan tinggal di sama dalam Mas situ, Erwin. nggak tahu masalah rumah itu Karena- apa aja karena kan. Mbak dikawinin sama Mas Mas- Erwin, terus Mbak tinggal di rumah kita. Ya, Eli Itu yang sopan aja. dong, ngomongnya nggak boleh kayak gitu. Eli bicara jangan begitu dong. Kenapa, Mas Erwin? Mas Erwin mungkin mau menjawab. Saya hanya berusaha untuk bersikap adil pada 3 adik Mas Erwin, saya. kamu jangan sok bersikap adil deh Bukan kepada adik-adik berarti- kamu, Mas. Sayang, Kamu lihat saya- juga dong perasaan aku anak-anak tuh di rumah. Jangan cuma lihat adik-adik kamu aja, lihat juga dong aku istri kamu, Mas. jelaskan sekali lagi. Mbak Liana, apa menurut Anda suami Anda lebih mementingkan keluarganya daripada Anda?
Iya, saya rasa memang Mas Erwin lebih mementingkan keluarganya, Mas Helmi. Karena dia mau menjual rumah Selama untuk ini membagi-bagikan kita kepada nggak pernah keluarganya, nuntut Mas. ya sama Mas Oke. Erwin, nggak pernah saya nuntut. Ya Baik, iyalah, baik. Mary Sebelum kan kita dia lanjutkan, sendiri. kita lihat inilah jawaban Erwin yang sebenarnya atas pertanyaan yang sama. Apakah dia lebih mementingkan keluarganya daripada istrinya? Apapun yang saya lakukan, saya akan berusaha untuk berbuat adil. Dan saya tidak akan berpihak pada siapapun, baik kepada istri saya maupun kepada keluarga saya.